Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kutukanmu di hari pernikahan mantan, sebab mantan akan bercerai dengan orang ketiga. Ya, jadi saya lihat ya banyak di video-video di YouTube, di short itu orang datang ke pesta pernikahan mantannya. Ada yang nangis-nangis, tapi ada juga yang datang dengan wajah yang keras begitu kan. Tapi ada juga yang bisa datang dengan tenang ya, dengan wajah yang penuh keikhlasan. Tapi hatinya kita tidak tahu seperti apa. Nah, tetapi ketika mantan ini menikah dengan orang ketiga, mengawali pernikahannya dengan pengkhianatan. Ya, baik itu pengkhianatan dilakukan di dalam pernikahan. Jadi mantan ini misal adalah mantan istri atau mantan suami. Jadi misal mengganti istri, itu banyak tuh laki-laki begitu. Mengganti istri dengan seseorang yang lebih muda, yang lebih cantik, dan seterusnya. Ya, atau dia bilang pengen melindungi janda muda atau melindungi janda lah. Itu baik-baik saja kan, tetapi tidak juga kemudian membuat istrinya jadi janda. Nah, itu namanya dia sudah menzolimi istrinya. Nah, ketika zaman sekarang orang menikah, kan orang menikah biasanya sombong banget. Kalau zaman sekarang sih dia berpisah dengan mantannya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Tapi kalau zaman sekarang kan orang memamerkan kebahagiaan itu tadi di media sosial. Jadi tahu tuh. Ya bahkan mungkin tidak dapat undangan, mungkin datang juga, tidak ikut makan, ya cuman untuk menunjukkan kan. Orang datang ke pesta pernikahan mantannya itu kan biasanya untuk menunjukkan kekecewaannya kepada mantannya dan menunjukkan bahwa saya tahu loh kamu menikah dan seterusnya tadi. Nah, ketika hatinya berbisik kan, dia kan orang terzolimi itu, dan hatinya berbisik, ya dia tidak mengucapkan kutukannya itu enggak. Walaupun ada juga tuh yang di hari pesta pernikahan mantannya itu nyanyi itu, menyumbangkan lagu yang menggambarkan suasana hatinya, itu ada juga. Nah itu apa yang dia nyanyikan itu bisa jadi doa. Nah, tetapi ketika orang berbisik saja dengan hatinya, bisikan hati orang terzolimi, di hari pertama pernikahan mantan dengan orang ketiga, itu akan kejadian. Apakah bisikan hatinya itu misal dia ikhlas, dia ridho, semoga menjadi pernikahan yang langgeng, yang sakinah, mawaddah, warohmah, maka itu akan kejadian. Itu artinya menjadi doa yang baik. Jadi doa orang terzolimi itu dia berdoa apa saja. Berdoa baik akan kejadian, untuk orang yang menzoliminya berdoa yang buruk, apalagi. Karena yang boleh berdoa yang buruk itu kan cuma orang yang terzolimi. Ya, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang illa man zulima, kecuali oleh orang-orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Ya. Nah,
Jadi doanya yang baik akan kejadian, begitu juga dengan doanya yang buruk, dengan kutukannya. Itu juga akan kejadian kepada orang yang sudah menzoliminya. Nah, jadi ketika dia mengucapkan selamat dengan lisannya, selamat ya atas pesta pernikahannya, tapi hatinya membisikkan kutukan, semoga kamu segera bercerai, maka mana yang akan terkabul? Lisannya ya yang tidak ikhlas, ya, dia mengucapkan itu dengan kemarahan, selamat ya, semoga pernikahanmu langgeng dan seterusnya. Tapi kebenaran itu ada di dalam hatinya, ya. Jadi doanya yang terkabul itu adalah bisikan hatinya. Karena itu yang betul-betul yang dia inginkan. Apa yang dia ucapkan tadi kan sesuatu yang tidak dia inginkan untuk menyindir saja. Tapi apa yang dia inginkan itu apa yang ada di dalam hatinya, dan itulah yang akan terjadi. Maka itu kenapa ada begitu banyak mantan yang mengkhianati. Pernikahannya tidak bisa langgeng. Karena bahkan di hari pertama mereka menikah, mantan dan orang ketiga, dia sudah mendapatkan kutukan dari orang yang sudah dia khianati, dari orang yang sudah dia zolimi. Dan doa dari orang yang terzolimi itu akan kejadian. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.